I got you dead to right. Di awal film memperlihatkan dua orang mafia Rusia yang sedang dikejar oleh para gangster Amerika. Dua orang anggota mafia itu berusaha kabur sambil membawa sebuah koper. Namun sayang akhirnya mereka harus tertangkap. Salah satu mafia Rusia itu bernama Yuri yang merupakan anak kandung sang ketua mafia Rusia. Di sini Yuri dan satu temannya diinterogasi oleh para gangster Amerika yang sedang mengincar koper tersebut. Wakil ketua gangster Amerika yang bernama Kerbit bertanya kepada Yuri di mana kunci kopernya. Akan tetapi Yuri sama sekali tidak mau buka mulut. Alhasil teman Yuri pun ditusuk oleh anak buah Kerbit. Setelah Yuri digeledah, pada akhirnya Kerbit menemukan kuncinya. Namun ketika koper itu dibuka oleh salah satu anak buah Kerbit, inilah yang terjadi. Ternyata Yuri sudah menukar koper tersebut dengan koper palsu yang berisi bom daya ledak minim. Here's your chance. Selanjutnya Yuri dibawa ke markas gangster Amerika dan di sana Yuri disiksa habis-habisan. Tak lama datanglah sang ketua gangster Amerika bernama Baron, ini orangnya. Di sini Baron bertanya baik-baik kepada Yuri terkait di mana koper itu berada. Baron berjanji jika Yuri mau memberitahunya maka ia akan membiarkan Yuri hidup. Mendengar hal itu Yuri pun akhirnya memberitahu kalau kopernya ia simpan di salah satu markas para mafia Rusia. Kemudian giliran Yuri menagih janjinya kepada Baron yang katanya akan membiarkan Yuri hidup. Akan tetapi Baron menjawab kalau dirinya akan membiarkan Yuri hidup hanya untuk hari ini saja. Adegan berpindah ke seorang mantan pasukan khusus bernama Markus yang kala itu sedang berlatih dengan patung. Tak lama datanglah adik wanita Markus karena selama ini ia tinggal bersama adik wanitanya yang begitu Markus sayangi. Di sini si adik mengeluh kepada Markus perihal ekonomi mereka. Apalagi sudah lama Markus hanya menganggur di rumah. Markus mencoba menenangkan adiknya dan mengatakan kalau hari ini ada orang yang ingin mempekerjakan Markus. Bahkan orang tersebut meminta Markus untuk segera bertemu. Mendengar hal itu si adik meminta Markus agar selalu berhati-hati dan segera pulang jika semuanya sudah selesai. Kemudian Markus pergi dari rumah. Tak lama Markus tiba di tempat yang telah dijanjikan dan ternyata orang yang akan mengajak Markus bertemu adalah para gangster Amerika. Kerbit selaku wakil ketua gangster segera membawa Markus menghadap kepada sang ketua yaitu Baron. Di sini Baron mengatakan maksud dan tujuannya memanggil Markus yaitu untuk menawari Markus sebuah pekerjaan. Pekerjaan tersebut tak lain adalah mengambil koper di salah satu markas para mafia Rusia. Mendengar hal itu Markus sedikit ragu sebab ia sudah paham betul dengan ketatnya penjagaan di sana. Akan tetapi setelah Baron menjanjikan uang yang cukup banyak, pada akhirnya Markus pun bersedia menjalankan pekerjaan itu. Keesokan harinya terlihat jasad teman Yuri yang dibuang di tengah jalan. Pada saat itu seorang detektif polisi menyimpulkan kalau kasus ini adalah sebuah perampokan jalanan. Akan tetapi atasan si detektif yang bernama Black tidak setuju akan hal tersebut. Black meyakini kalau kasus ini adalah sebuah kasus pembunuhan. Poor Seb got shot in the stomach. Hey, excuse me. Setelah itu Black menghampiri seorang senior polisi untuk meminta saran kepadanya. Akan tetapi si senior polisi mengatakan kalau Black sudah lebih jago menganalisis kasus ketimbang dirinya. Sebelum menjalankan misinya, Markus lebih dulu mendatangi salah satu temannya yang merupakan seorang hacker. Markus meminta teman hackernya itu untuk membantu dirinya mencuri koper yang diinginkan Baron si ketua gangster. Awalnya ajakan Markus itu ditolak.
Namun Markus berusaha meyakinkan kalau si hacker hanya tinggal memandu Markus untuk bisa masuk ke markas mafia Rusia. Markus juga menjanjikan uang yang cukup banyak kepada si hacker. Hingga pada akhirnya si hacker itu pun menerima permintaan Markus. It's a mausoleum. You're a smart kid, you know that? Are you sure you want to do this? Singkat cerita, Markus yang dipandu oleh si hacker berhasil melumpuhkan satu persatu para penjaga yang ada di sana. I know, I'm working on it. This is good. Bogey coming at your noon. Yeah, get him! Give him the... Okay, we're clear up top and down both hallways. Alright, act casual. Just... Hingga akhirnya Markus berhasil mengambil koper tersebut. Setelah menyelesaikan misinya, Markus menghubungi Baron untuk memintanya bertemu. Di sini Baron meminta Markus untuk menemuinya di sebuah gudang di pinggiran kota. Mendengar hal itu, Markus langsung tancap gas ke gudang yang dimaksud. Sesampainya di gudang, ternyata di sana sudah ada si senior polisi yang tengah menunggu Markus. Si senior polisi menyuruh Markus untuk membuka salah satu bagasi mobil. Ternyata di dalamnya ada Yuri yang tengah sekarat. Tanpa pikir panjang, si senior polisi langsung menghabisi Yuri. Safety's off too. Terungkap fakta kalau si senior polisi sudah bersekongkol dengan Baron untuk menjebak Markus. Mengingat Yuri adalah anak dari sang ketua mafia Rusia dan secara otomatis mereka akan memburu Markus. Menyadari akan hal itu, Markus mencoba melumpuhkan si senior polisi. Namun tak lama datanglah si detektif dan atasannya, yaitu Black. Markus yang hendak kabur pada akhirnya berhasil dipojokkan oleh Black. Di sini Markus mencoba menjelaskan kalau ia hanya sedang dijebak oleh si senior polisi. Black yang sudah berteman lama dengan si senior polisi tentu ia tidak mempercayai perkataan Markus. Hingga pada akhirnya Markus pun membalikan keadaan lalu bergegas kabur dengan koper tersebut. Di waktu yang sama ternyata Kerbit, si wakil gangster Amerika, tengah menangkap adik Markus. Kemudian ia membawa adik Markus untuk dijadikan sandera. Adegan berpindah ke ayah Yuri yang merupakan ketua mafia Rusia yang sangat disegani. Diketahui kalau ayah Yuri ini bernama Arkady. Ketika Arkady sedang santai, tiba-tiba ia didatangi oleh si senior polisi. Si senior polisi mengatakan kalau Yuri kini telah mati di tangan Markus. Bahkan ia juga mengatakan kepada Arkady kalau Markus sudah menyusup ke salah satu markas milik para mafia Rusia. Thank you, sir. You're welcome. Sit down. Mendengar hal itu, Arkady segera menyuruh anak buahnya mengirim para pembunuh bayaran untuk menangkap Markus secara hidup-hidup. Ia berjanji siapapun yang bisa membawa Markus ke hadapannya akan diberi imbalan $2 juta. Yes, sir. Di sisi lain, Markus menghubungi Baron untuk bertanya kenapa Baron tega mengkhianatinya. Baron mengatakan kalau ia memang sengaja ingin mengambing hitamkan Markus sebab kelompoknya belum cukup kuat jika harus berhadapan dengan para mafia Rusia. Di sini Baron meminta Markus untuk segera menyerahkan kopernya karena adik Markus kini sudah ada di tangannya. Setelah itu Markus kembali menemui teman hackernya untuk meminta bantuan lagi. Si hacker mengatakan kalau para pembunuh bayaran kini tengah mencari Markus sebab Arkady telah membuat sayembara untuk Markus. Si hacker yang tidak bisa berbuat banyak, ia pun menyarankan Markus untuk menemui sahabat mereka yang bernama Doc. Karena Doc sepertinya lebih berpengalaman dalam masalah ini. The docs real quick. I have an idea that can speed this up. Careful, man. Sesampainya di rumah Doc, Markus segera menceritakan apa yang telah terjadi. Dan ia meminta Doc agar mau membantunya.
Setelah Doc mengiyahkan permintaan Marcus, Marcus pun segera keluar untuk menghubungi Black, si ketua polisi. Vinning. Di sini Marcus mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Black pada esok hari tepat jam 8 pagi. Kemudian Black mengumpulkan semua anak buahnya termasuk si senior polisi. Black mengatakan kepada mereka kalau Marcus ingin bertemu dengannya pada esok hari. You okay? Okay, good. Singkat cerita, pada esok harinya sambil dipantau oleh Doc, Marcus melakukan sebuah pertemuan dengan Black serta anak buahnya. Di sini Marcus meminta si senior polisi untuk menunggu saja di dalam mobil. Kemudian Marcus membawa Black dan dua anak buahnya ke samping rumah Doc. Di sini ia memberikan sebuah koper yang sangat diinginkan oleh Baron, si ketua gangster. Bahkan karena koper itu menyangkut nyawa si adik, Marcus sampai meminta anak buah Black untuk memborgol koper itu ke tangan anak buah Black. Marcus juga mengatakan hati-hati dengan si senior polisi. Anak buah Black menjawab kalau si senior sudah tua dan tidak akan berdaya jika memang si senior seorang pengkhianat. I'll take Dawes back to the station. I give a less. Ketika koper itu sudah dibawa oleh dua anak buah Black, di sana si senior bersedia mengantarkan mereka sampai ke kantor polisi. Sementara itu Marcus menyerahkan diri dan lebih percaya dengan para polisi untuk bisa segera menyelamatkan adiknya. Terlebih Marcus juga sedang dalam buruan para pembunuh bayaran. Hingga ketika Black menyuruh anak buahnya memborgol tangan Marcus, tiba-tiba ternyata itu adalah pembunuh bayaran yang sudah dikirim oleh Arkady. Saat Marcus sudah terpojok dan akan dibawa, inilah yang dilakukan Marcus. Pada akhirnya Marcus berhasil menghabisi satu pembunuh bayaran tersebut. Beralih ke senior polisi, alih-alih membawa kedua anak buah Black ke kantor, si senior malah membawanya bertemu Kerbit. Kemudian inilah yang terjadi. Ternyata salah satu anak buah Black yang bernama Anna sudah bersekongkol dengan Baron, si ketua gangster Amerika. Bahkan Anna juga menghabisi si senior sebab Baron sudah tidak membutuhkannya lagi. Kemudian Anna segera membawa koper tersebut bersama Kerbit. Di sisi lain ada seorang wanita yang merupakan pembunuh bayaran. Si wanita itu masuk ke kediaman Doc lalu menyandra Doc. Kemudian ia membawa Doc keluar agar Marcus mau ikut dengannya. Karena takut membahayakan Doc, akhirnya Marcus pun menyerah. Saat Marcus akan dibawa, tiba-tiba ternyata datang lagi dua orang pembunuh bayaran yang juga menginginkan Marcus tewas. Kemudian terjadilah baku tembak serta baku hantam di antara mereka. Brother, are you okay? I'm fine. Oh, shit! Are you okay? Setelah menghabisi para pembunuh bayaran itu, Marcus ditemani si detektif dan Black menghampiri si senior polisi yang tengah sekarat. Di sini si senior meminta maaf kepada Black karena selama ini ia telah mengkhianati institusi polisi. Sebelum tewas, si senior memberitahu Marcus tentang keberadaan adik Marcus yang saat ini sedang disekap. Ia juga memberikan semua barang bukti mengenai kejahatan Baron. Mengetahui hal itu, Marcus pun segera pergi untuk menyelamatkan sang adik. Di sisi lain, Anna mendatangi Baron untuk menyerahkan koper tersebut. Kemudian ia meminta imbalan atas pekerjaannya itu. Namun bukannya mendapat imbalan, Anna malah langsung dihabisi. Di waktu yang sama, Marcus mendatangi tempat adiknya disandra. Dengan sangat brutal, Marcus menghabisi orang-orang yang ada di sana.
Pada akhirnya Markus berhasil bertemu dengan sang adik. Ketika akan membawa adiknya keluar, tiba-tiba datang Kerbit bersama satu anak buahnya. Markus menyuruh si adik untuk segera pergi dari tempat ini sementara dirinya akan menghadapi Kerbit dan satu anak buahnya. Markus memancing mereka ke sebuah tempat agar si adik bisa pergi dari tempat tersebut. Dengan bermodalkan pengalaman menjadi pasukan khusus, Markus berhasil menghabisi mereka berdua. Malam harinya Black menemui Baron. Ia pun mengatakan kalau dirinya sudah mempunyai banyak barang bukti mengenai semua tindak kejahatan dari Baron. Karena Baron sudah tua dan sering terkena encok, pada akhirnya Baron menyerah tanpa perlawanan. Come on. Di sisi lain, Markus yang sudah sampai di rumah, ia pun mengatakan kepada si adik kalau dirinya akan menyelesaikan semua ini. Sebab para pembunuh bayaran Arkadi pasti akan terus memburunya. Dengan tekad sekuat baja, Markus pun mendatangi kediaman Arkadi seorang diri. Sesampainya di sana, Markus langsung mengatakan kalau pembunuh anak Arkadi adalah kelompok Baron. Awalnya Arkadi tidak percaya. Namun setelah Markus memberikan bukti rekaman percakapan antara Baron dan si senior polisi, pada akhirnya Arkadi percaya. Arkadi yang menjunjung tinggi kode etik sebagai ketua mafia Rusia, ia pun akan memberikan 2 juta dolarnya kepada Markus. Sebab dirinya sudah berjanji siapapun yang membawa Markus ke hadapannya maka akan diberikan hadiah 2 juta dolar. Karena Markus datang seorang diri, maka Markus berhak mendapatkan uang tersebut. Sebelum pergi, Arkadi mengatakan kalau kelompoknya akan memburu Baron walaupun di dalam penjara. Setelah itu Markus yang tidak lupa akan teman-temannya, ia pun membagi uang tersebut kepada Doc. Bukan hanya Doc, Markus juga memberikan sebagian uang itu ke teman hackernya. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Markus dan adiknya yang kini tengah membuka usaha restoran dari uang pemberian Arkadi. Mulai saat ini Markus akan fokus untuk bisnis restoran tersebut dan ia berjanji tidak akan pernah mau berurusan lagi dengan para gangster ataupun mafia. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah mau berurusan dengan para gangster atau mafia. Apalagi sampai bekerja sama dengan mereka. Carilah uang atau pekerjaan yang halal karena itu akan sangat lebih bermanfaat bagi kita. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.